Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinom Duk Inalton dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise, Selasa 25 Agustus 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menghendaki agar kami hidup apa adanya, hidup kudus dan jujur di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Namun terkadang kami lebih memilih untuk bersifat munafik dan tidak jujur, alias berbohong dalam hidup kami. Karena itu kami mohon, curailah kami Roh Kudus-Mu, agar firman Putra-Mu yang akan kami dengarkan hari ini mampu mengubah pikiran, kemauan dan kehendak kami untuk selalu menghidupi kejujuran dalam hidup, dalam karya-karya kami. Doa yang kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kalian bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggang kalian bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Lepaskanlah topeng kemunafikanmu. Seorang pribadi yang munafik, dia akan selalu berpura-pura dalam kata maupun perbuatannya. Orang munafik selalu bermulut manis, mengucapkan kata-kata yang enak didengar, tapi pada akhirnya mereka tidak memenuhi janji mereka. Dalam bacaan hari ini, Yesus mengkritik orang-orang Farisi yang berlaku munafik dalam hidup mereka. Karena mereka selalu mengatakan yang lain, tapi membuat juga yang lain. Mereka selalu membebani orang lain, tapi mereka sendiri tidak pernah memikul beban itu. Hari ini kita diingatkan bahwa apa yang paling penting dalam hidup kita adalah, pertama, hiduplah sebagai orang jujur. Ketika Anda jujur, pasti Anda akan dimusuhi oleh banyak orang. Dan siapakah banyak orang itu?
mereka adalah orang-orang yang tidak jujur, alias orang-orang yang mencintai kebohongan. Tapi menghadapi mereka, jangan pernah takut, jangan pernah mundur dan gentar. Hiduplah jujur dan Anda akan menjadi cermin bagi mereka. Kedua, bayangkan dan rasakanlah bahwa ketika Anda berpura-pura atau Anda berlaku munafik, maka sebenarnya Anda melukai banyak orang dengan kemunafikanmu. Pertama, Anda akan menampilkan diri sebagai orang yang tidak dipercaya. Tapi lalu kemunafikanmu bisa membahayakan hidup banyak orang. Ketiga, bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang jujur? Maka singkirkanlah atau lepaskanlah topeng kemunafikanmu. Seorang pribadi jujur harus muncul dari dalam hatinya keinginan dan kemauan yang kuat untuk berlaku jujur dan hidup jujur, berkata jujur dalam hidupnya. Ketika Anda melakukan ini, tentunya sekali lagi Anda tidak disenangi oleh banyak orang. Tetapi tetaplah teguh dalam kejujuranmu, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhanmu. Karena itu marilah di hari ini kita mulai dari keluarga kita masing-masing, dari rumah tangga kita. Bagaimana seorang suami harus jujur kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Demikian pun seorang istri harus tampil jujur di hadapan suami dan anak-anaknya. Orang tua terhadap anak, dan anak-anak apalagi terhadap orang tua mereka. Percayalah bahwa kalau lilin kejujuran itu dinyalakan mulai dari rumah tangga keluarga masing-masing, kalau setiap rumah tangga dan keluarga menyalakan lilin kejujuran, maka betapa terang benderangnya kejujuran itu dalam hidup kita, dalam dunia kita ini. Tetaplah menjadi jujur. Tuhan memberkatimu selalu. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.